Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat TV 10? Apa kabar dengan hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah yang sudah selalu setia nemenin kita. Dan buat yang pertama kali nonton, semoga selalu setia menemani Koko Kongko bareng komunitas. Ini adalah obrolan santai seputar tentang komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada dari teman-teman Triple C, Childhood Cancer Care. Ada Dr. Eni Listiawati. Halo dok, apa kabar hari ini? Halo, luar biasa. Baik ya? Sehat ya? Sehat. Mantap. Tepat di sampingnya ada Mas Raka Bagaskara. Halo. Ini Mas Raka adalah selaku ketua dari komunitas Triple C. Ya. Kemudian ada Dr. Eni selaku co-founder ya. Pembina. Pembina, sekaligus ini tim medisnya begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal cancer, ini adalah yang mau kita obrolkan hari ini, dan lebih spesifik lagi, ini kita mau ngobrolin tentang cancer yang terjadi pada anak-anak ya dok ya. Ini Dr. Eni dari Rumah Sakit Dr. Muwardi. Enggak, saya dari komunitas Risi, tapi nggak bekerja di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Justru kami adalah komunitas yang membantu pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Oh baik, jadi ini adalah teman-teman komunitas yang membantu pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Dr. Pasien kanker anak, ya. Pasien kanker anak. Ini kita kilas balik awal mulanya dulu seperti apa? Dari co-foundernya dulu. Dok, sejak kapan ada komunitas ini dok, dan boleh cerita kenapa akhirnya muncul komunitas ini? Jadi awal mulanya itu berasal dari foundernya, namanya Dr. Muhammad Risa, spesialis anak konsultan yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Nah, Dr. Risa waktu itu mengajak kami, kebetulan waktu itu kami masih bergabung di Rotary Club Solo Sriwedari, terus kita bikin konser yang pertama tuh, konser untuk sahabat judulnya, di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Jadi kita ngajak anak-anak itu nyanyi lah sambil senang-senang gitu. Nah terus berangkat dari konser itu, akhirnya banyak ketemu kan teman-teman yang perhatian, pemerhati, yang mau peduli gitu. Akhirnya dibentuklah mulai dari komunitas Trisi, Childhood Cancer Care. Itu tahun berapa dok? 2011 ya, 2011. Awal mulanya 2011. Ya, kemudian dari komunitas Childhood Cancer Care itu kemudian akhirnya terus berkembang. Kita akhirnya punya rumah singgah. Jadi atas kebaikan hati sepasang suami istri, kita dipinjamin tempat rumah singgah, namanya Rumah Singgah Nenek Uti. Jadi awalnya dari Trisi, jadi ada Rumah Singgah Nenek Uti. Kemudian terus kita berkembang lagi karena banyak teman-teman survivor remaja, kita buat komunitas lagi namanya SYNC, Solo Youth and Cancer. Ini isinya para survivor yang usianya biasanya udah mulai menginjak remaja sampai dewasa. Ini teman-teman sudah sembuh ya? Sudah sembuh, survivor. Sudah sembuh. Gitu. Kemudian kita juga akhirnya membentuk payung yayasan untuk tiga ini, untuk komunitas Risi, SYNC, dan Rumah Singgah Nenek Uti. Kita punya payung yayasan namanya Yayasan Tunas Sehat Indonesia, yang ketuanya sekarang juga adalah Dr. Muhammad Risa. Ini tidak hanya ngomongin seputar tentang Triple C ya. Ini Triple C adalah bagian dari yayasan apa Tunas Sehat Indonesia. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol dengan dua komunitas yang lain yang ada di bawah naungan ya, di bawah naungan yang sama. Berkunjung juga dong ke Rumah Singgah Nenek Uti. Siap, boleh. Nanti dijadwalkan. Siap. Yang hari ini ada di Rumah Sakit Dr. Muwardi, adik-adik yang terkena cancer ini ada berapa dok? Kurang lebih 100 ya. Jadi biasanya kita masukkan ya Mas Raka ya. Jadi kita ada pendataan nasional gitu. Kalau yang di Solo yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Muwardi ini kurang lebihnya 100. Biasanya sekitar itulah. Kadang naik turun tapi ya angkanya di sekitar 100-an. Artinya kalau di Rumah Sakit Muwardi ini kan rumah sakit umum ya. Iya.
Artinya boleh dari mana saja datang gitu. Ini adik-adik ini asalnya dari Solo sekitar atau bahkan dari luar Jawa? Wah, jauh-jauh ya Kak? Paling jauh? Iya. Kebetulan kalau untuk yang kami dampingin, yang Trisi dampingin itu paling jauh tuh ada dari Medan juga. Baik. Sempat ada dari Papua juga. Makanya kenapa komunitas Trisi itu ada rumah singgah, salah satunya untuk mendukung mereka juga. Karena kan kalau untuk bolak-balik itu juga kasihan di jalan, mereka capek kayak gitu, belum butuh lagi biaya yang butuh luar biaya itu biasa yang kalau paling utama sih itu ya, karena kan setelah anak-anaknya terdiagnosa kanker itu kebanyakan dari orang tua kan mata pencahariannya juga terputus juga kayak gitu, makanya kita harus memberikan perhatian yang lebih ke anak ya dok ya? Ya, karena kan kalau walaupun maksudnya biayanya ditanggung oleh BPJS ya, terima kasih BPJS karena udah selama ini menanggung biaya pengobatan, tapi tetap kan kalau anak sakit orang tua nungguin. Betul. Kan kalau 24 jam kan biasanya nggak bisa satu yang nungguin, jadi harus bergantian. Jadi biasanya kalau dulunya 2 orang tua bekerja, pasti paling nggak 1 itu harus full time kayak gitu. Jadi memang benar-benar itu sulit. Apalagi kalau kanker anak tuh beda sama kanker dewasa. Kalau kanker dewasa kan kemonya atau pengobatannya itu 6 kali, 12 kali gitu ya. Tapi kalau kanker anak itu bisa sampai ratusan kali dan itu butuh waktu biasanya itu sekitar 2 tahun. Jadi 2 tahun ini bolak-balik rumah sakit. Ini hal yang penting mungkin sekaligus dokter memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya kita bisa mendiagnosa anak-anak yang mungkin ada gejalanya atau bagaimana, atau kemudian dibawa ke dokter bisa langsung didiagnosa dengan sebuah alat atau bagaimana dok? Nah sebetulnya kanker anak itu prognosisnya atau harapan untuk sembuhnya itu besar sekali, yaitu 80% kalau di negara-negara maju. Tapi kalau di kita tuh seringkali masih kebalikannya, jadi hanya 20% atau lebih lah ya. Nah semua itu kuncinya sebetulnya di menemukan kasus itu sesegera mungkin. Nah bagaimana caranya menemukan kasus kanker anak ini sesegera mungkin? Itu nah balik lagi, kanker anak beda sama kanker dewasa. Kalau kanker dewasa kan ada deteksinya, kayak misalnya pap smear, pemeriksaan payudara gitu misalnya. Tapi kalau kanker anak itu nggak ada. Jadi, belum ada atau memang nggak ada. Memang nggak ada. Deteksi dini yang bisa dilakukan itu hanya pemeriksaan mata untuk mendeteksi tumor bola mata. Tapi selain itu kunci pentingnya adalah mengenali gejala. Jadi gejala kanker pada anak tuh harus kita tuh waspada. Jadi kalau anak kita tuh misalnya mengalami mimisan, yang kok sering banget mimisannya tanpa ada sebab ya. gitu ya. Terus gusi berdarah. Jadi kalau kok suka rasa mulutnya bau besi gitu ya, rasanya kayak besi, itu biasanya karena gusi berdarah gitu. Atau misalnya demam, kok anak saya tuh demam naik turun terus kayak diobati sebentar dia sembuh, nanti demam lagi nggak jelas sebabnya gitu, kita juga harus waspada gitu. Kemudian anemia atau kurang darah, jadi anaknya pucet, lesu, ngantukan, padahal kita tuh angka anemianya tuh 40%. Jadi ini makanya jadi sering kayak kabur gitu gejalanya. Belum lagi kalau kita misalnya ketemu anak dengan benjolan, baik itu benjolan di kaki gitu ya. Itu benjolannya bisa atau paling sering di mana dok? Biasanya kalau seperti kanker tulang itu kan awalnya dari benjolan. Jadi benjolannya itu biasanya bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di paha gitu ya. Bahkan ada yang munculnya itu di tulang belikat di belakang. Nah, jadi kadang-kadang kan suka nggak begitu ketahuan ya. Kemudian kita juga harus waspada kalau anak-anak tuh mengeluh nyeri. Karena kan anak tuh beda sama orang dewasa ya. Kalau orang dewasa tuh pokoknya setiap akhir bulan tuh nyeri. Tapi kalau nyerinya akhir bulan beda ya. Kalau anak-anak kadang nggak bisa mengungkapkan. Nggak bisa mengungkapkan, bener. Dan jadi kalau sampai anak kita tuh mengeluh nyeri, kita tuh harus waspada. Apalagi nyeri-nyeri yang nggak jelas. Mungkin kayak, oh ini apa anaknya bikin-bikin, enggak, justru kita harus waspada. Kalau ada nyeri-nyeri yang kok kayaknya selalu ngeluhnya di situ terus, ya kita harus waspada. Ini kalau ngomongin soal jenis-jenis kanker yang hari ini seringkali diidap oleh anak-anak ya, khususnya mungkin yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Mawardi. Nomor satunya apa? Kanker darah atau leukemia. Iya. Leukemia. Kemudian yang kedua? Nomor 2-nya itu limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Jadi biasanya suka ada benjolan nih daerah leher gitu ya. Nah, kemudian kalau nomor 3-nya kalau di Dr. Mawardi itu kanker tulang. Kanker tulang dan kita nyebutnya tumor padat lainnya. Tumor padat lainnya itu bisa di ginjal kayak yang
VD sekarang ya, Iya. jadi di ginjal gitu, atau di VD tulang. Aldiano ya? Ya betul. Nah itu bisa tuh muncul pada anak-anak gitu. Baik, ini kan banyak jenis kanker-kanker yang diidap oleh anak-anak. Tapi Iya. kemungkinan adik-adik ini untuk sembuh besar ya dok ya? Jika Besar bila ditemukannya segera. baik, Terus terapinya segera, terus terapinya rutin. Makanya untuk bertahan 2 tahun terapi itu nggak cuman butuh dukungan dari tenaga medis aja, karena mungkin Betul. tenaga medis rumah sakit hanya bisa menyediakan pengobatan. Tapi dorongan terbesar untuk terus melakukan 2 tahun ini tuh dari apa Mas Raka? Yang pertama emang dari- mohon ditahan dulu. Ini kaitannya juga dengan komunitas Triple C ini juga Iya, dukungannya betul. seperti apa. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kongko bareng komunitas. Sahabat TV 10, balik lagi di Kongko bareng komunitas, masih bersama saya Max Nata dan juga ada Dr. Eni, ada Mas Raka juga. Dan for your information aja, Mas Raka ini adalah salah satu survival ya dok ya. Ya. Ini Mas Raka ini luar biasa karena sudah menjadi survival, hari ini menjadi ketua, dan bagaimana caranya memberikan motivasi semangat kepada adik-adik. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Dr. Eni adalah bagian medisnya ya dok Iya. ya. Gejalanya, pengobatannya. Tapi kemudian kan yang dibutuhkan Nggak tidak cuma hanya itu. obat saja yang diminum gitu ya dok ya. Iya. Tetapi apa ini boleh diceritakan Ya. sekarang? Ya, jadi emang lahirnya komunitas Trisi sendiri itu kan juga salah satunya memberikan pendampingan buat anak-anak. Jadi kalau ini menurut dari pengalaman saya ya, yang menjalani kemoterapi hampir 110 minggu. Waktu hampir itu 2 umur tahun. berapa kalau boleh tahu? Umur 15. Umur 15 Iya. SMP ya? SMA kelas 2 sih dulu. Oh, Iya, baik. jadi emang waktu remaja itu kan juga ketika tahu didiagnosa kanker kayak gitu kan juga pasti pikirannya tuh udah kemana-mana, apalagi Ada down-nya juga ya? ada doanya juga kayak gitu. Terus emang yang pertama kasih semangat itu dari keluarga, karena kan keluarga itu pasti ya, kalau keluarga itu pasti. Kemudian yang kedua tuh dari orang-orang sekitar, makanya hadirnya Trisi itu adalah salah satu bentuk dukungan dari orang-orang sekitar bahwa kami tuh peduli juga sama anak dengan kanker. Jadi mereka tuh nggak merasa sendiri juga sama menjalani pengobatan yang hampir 2 tahun itu kayak gitu. Jadi meskipun tadinya nggak kenal atau mungkin kalau boleh kita bilang ya nggak ada hubungan apapun gitu ya, nggak ada hubungan keluarga, teman juga nggak. Akhirnya teman-teman merelakan atau menjadi relawan Iya. untuk bisa lebih peduli. Gitu. Bahkan uniknya Trisi itu kebanyakan bukan dari survivor atau mereka keluarga dengan Survival anggota. gitu ya? Iya, jadi itulah hebatnya bahwa memang benar nih Indonesia itu negara yang baik hati. Iya. Kalau kegiatan di Triple C apa aja ini bentuk kegiatan yang diberikan kepada anak-anak? Jadi kalau di kami itu ada 2 divisi ya. Yang pertama itu daily activity. Kalau daily activity itu kita lebih ke pendampingan kepada anak-anak. Jadi selama mereka menjalani pengobatan kayak gitu, kita sering kunjungan ke bangsal nih, ngajak mereka untuk bermain. Jadi kayak mewarnai, menggambar, terus kadang kita juga datengin dongeng juga. Siapa yang pengen dengerin dongeng kayak gitu, nanti kita datengin guru juga buat dongeng kayak gitu. Terus kita ada juga community relation. Nah, community relation itu lebih fokus untuk edukasi ke masyarakat nih, kayak mendukung yang dari medis juga. Jadi gimana nih biar anak-anak itu juga tahu, masyarakat tuh tahu deteksi dini yang seperti dibilang sama dokter Eni tadi, deteksi dini pada kanker anak tadi kayak gitu. Nah, untuk community relation sendiri kami fokusnya ini sekarang itu ke sekolah-sekolah. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi mereka. Kenapa kita ke sekolah-sekolah? Karena kan untuk jangkauan anak itu kan dari mereka lahir sampai 18 tahun. Nah, kami menjangkau untuk anak-anak itu biar nanti juga menciptakan generasi emas juga nih, juga tahu gimana caranya menjaga pola hidup sehat juga. Betul. Kayak gitu. Terus ada lagi, kita ada event tahunan juga. Yang paling dekat ini adalah Ramadan Ceria. Jadi Ramadan Ceria itu kita membuat
suasana di rumah sakit tuh gimana biar mereka tuh juga bisa merasakan seperti di rumah. Jadi kalau di rumah kan mereka sore gitu kayak TPA ke masjid kayak gitu. Nah kita juga mencoba untuk membuat itu di rumah sakit. Iya, jadi kita datangin volunteer juga nih. Terus kita ngajak mereka juga buat TPA kayak gitu. Terus kita ada mendongeng juga. Setelah itu kita juga bagi-bagi takjil juga kayak gitu. Nah di akhir acara nanti kita juga ada yang namanya lomba. Jadi nanti ada beberapa yang kayak lomba hafalan surat kayak gitu. Jadi kan mereka nggak semuanya di rumah sakit, jadi kita juga menyediakan online juga. Jadi siapa yang pengen ikut ya nanti ngirimkan karyanya lewat online kayak gitu. Terus kami juga ada wisuda survivor. Wisuda survivor itu setiap tahun juga wisuda survivor? Setiap tahun. Wisuda survivor itu setiap tahun juga. Itu bentuk apresiasi kita untuk anak-anak yang sudah menjalani pengobatan tuh, yang udah 2 tahun kayak gitu. Terus kemarin yang terbaru itu kita ada memperingati Hari Kanker Anak Internasional di Car Free Day Solo itu tanggal 16. Kebetulan kan hari kankernya tanggal 15, tapi karena hari Sabtu jadi kita ngambil di tanggal 16. Waktu Car Free Day-nya gitu. Kayak gitu. Jadi kita juga salah satu ini salah satu bentuk karya yang kemudian menjadi salah satu bentuk sosialisasi juga ya kepada masyarakat untuk bisa peduli, tahu dan bisa donasi juga di sini. Iya. Jadi kemarin tuh rangkaian kegiatannya kita ada fashion show juga. Jadi kita datengin ada survivor, ada fighter. Jadi fighter itu mereka yang masih menjalani pengobatan ya. Fighter itu sebutan buat yang masih menjalani pengobatan. Jadi mereka tuh datang ke Car Free Day, terus kita kerjasama juga sama salah satu batik di Solo juga. Batik Kurkur. Iya, batik Kurkur itu kemudian untuk mensupport fashion show-nya. Kayak gitu. Terus mereka kita make up ya udah lenggak-lenggok di jalan kayak gitu ya. Termasuk masyarakat. Iya. Ini bentuknya luar biasa ya sahabat TV 10. Kalau kita dengar ceritanya dari Mas Raka selaku ketua tadi, ini berbagai macam kegiatan diberikan supaya anak yang di usia yang masih dini itu tadi, yang merasa down, yang merasa kok aku begini, kenapa mungkin harus aku, atau aku sembuh nggak ya, ini kan pikiran-pikiran yang seringkali muncul pada orang yang sakit. Apalagi kalau kita dengar kata-kata cancer saja sudah agak ngeri, apalagi kalau mengalaminya sendiri gitu ya dok ya. Makanya ini kegiatan yang positif banget, positif banget, apalagi yang baru saja dilakukan tanggal 16, berarti kan baru minggu kemarinnya ya. Minggu kemarinnya itu adalah kegiatan yang luar biasa, mengenalkan pada masyarakat tentang kita ada loh. Nah, teman-teman mungkin dengan itu ada yang jadi merasa berarti kita butuh peduli juga sama anak-anak ini. Terus di sisi lain berarti yang fighter ini jadi merasa aku tuh sehat, nggak apa-apa gitu. Berarti aku sama teman-teman yang lain gitu kan, itu yang mau dimunculkan berarti ya. Ini luar biasa. Apa persiapan untuk kegiatan bulan Ramadan nanti yang sebentar? Jadi kan kita selalu ngadain open donasi tuh buat bagi-bagi takjil itu. Terus kita juga open volunteer juga. Jadi siapa yang ingin ikut ngajar TPA juga di rumah sakit kami juga, gitu ya. Jadi kami juga open juga, siapa nanti yang mau bisa kunjungi ke Instagram kami juga di @childhoodcancercare juga kayak gitu. Wah, ini luar biasa ya. Apakah sudah ada perhatian dari pemerintah atau mungkin lembaga yang lain yang kemudian ikut turut serta mensupport kegiatan-kegiatan Triple C? Dok. Wah, kita mah didukung oleh banyak sekali pihak ya, terutama dari Rumah Sakit Dr. Muardi yang memberikan kita juga ruang, juga dukungan, support gitu ya. Jadi setiap kali kita kegiatan, kita juga selalu melibatkan rumah sakit Dr. Muardi. Terus rumah singgah kita tuh kan bertetangga sama PMI Surakarta. Jadi kita juga selalu disupport oleh PMI Surakarta gitu. Kemudian wah banyak ya. Kemarin kita juga mengadakan HKI itu juga kita menghadirkan dinas kesehatan, dinas DP3AP 2KB gitu ya. Jadi kita juga mengajak anak-anak dari Forum Anak Kota Surakarta untuk mereka juga ikut peduli dan terlibat. Belum lagi dukungan dari ini, kemarin kita malah dapat dukungan dari kampus-kampus kesehatan di Kota Surakarta. Jadi kita mengadakan acara tuh supportnya luar biasa. Gitu. Ini kampus-kampus kesehatan juga butuh untuk apa ya? Mungkin aplikasi, praktek dan juga
langsung tahu bahwa masyarakat membutuhkan uluran tangan mereka juga, tidak hanya sebatas tentang untuk kerja, tapi juga menggunakan ilmu atau skill di dalam kesehatannya untuk hal-hal yang berbentuk sosial gitu ya. Membangun empati. Betul, membangun empati kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya dari kegiatan-kegiatan ini apa sih pesan yang mau disosialisasikan kepada masyarakat umum yang hari ini mungkin masih banyak yang tidak tahu atau yang tidak sadar tentang kepedulian terhadap anak-anak cancer gitu. Oke, sebenarnya ada 2 pesan besar yang kita bawa selalu. Yang pertama adalah bahwa kanker anak itu bisa disembuhkan dan kita harus menemukan kasus kanker anak itu sedari dini dengan mengenali gejala. Baik. Itu pesan yang pertama. Yang pesan yang kedua adalah bahwa perjuangan anak-anak pasien kanker ini tuh luar biasa untuk dia menjalani pengobatan dan akhirnya menjadi sembuh, maka butuh dukungan dari berbagai pihak. Apalagi di dalamnya kan ini anak-anak yang mempunyai hak-hak anak tuh yang harus kita penuhi, dan ini nggak mungkin dari tenaga medis aja. Maka kami membutuhkan dukungan dari semua orang untuk kita bisa membantu anak-anak yang mengalami kanker sembuh dan punya masa depan yang cerah. Ini kembali meng-highlight yang pertama bahwa cancer yang dialami oleh anak-anak itu bisa sembuh. Itu kapan dikatakan sembuh? Artinya seperti pengalaman pribadi dari Mas Raka sendiri yang menjalani kemo sampai dengan berapa, Mas? 110 minggu. 110 minggu, 2 tahun. Lebih, 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Itu kapan teman-teman cancer ini bisa dinyatakan sembuh? Ataukah pasti ketika 2 tahun atau ada yang beda-beda gitu, Dok? Biasanya sebetulnya kita katakan benar-benar sembuh itu bila 5 tahun bebas remisi. Bebas remisi itu artinya tidak kambuh. Jadi setelah pengobatan plus lagi 5 tahun. Tapi kami di TRISI kita melihat kenapa kita kok bikin wisuda survivor setiap tahun. Kita menghargai, memberikan apresiasi terhadap perjalanan yang panjang ini. Jadi setiap kali selesai program kemoterapi kita langsung akan nanti berarti ini akan wisuda tahun ini gitu. Artinya setelah 2 tahun tadi yang diceritakan baru kemudian diwisuda. Ya, nanti kita lakukan wisuda survivor gitu. Wah, wisuda sendiri bentuknya biasanya seperti apa? Benar-benar kayak wisuda ya. Jadi kita ada pengalungan samir juga, terus ada yang ada acaranya juga gitu. Biasanya oleh Pak Wali Kota ya. Biasanya kita sama Wali Kota Surakarta. Wah, ini luar biasa ya. Semoga teman-teman yang ada di rumah tergugah hatinya, kepeduliannya, empatinya bisa bergabung di teman-teman Triple C atau juga tadi di Rumah Uti ya? Rumah Singgah Nenek Uti. Rumah Singgah Nenek Uti, kemudian yang satunya lagi? Kita ada SYNC, Solo Youth and Cancer. Mungkin buat teman-teman yang dulunya pernah mengalami kanker pada masa anak-anaknya, yuk bergabung dengan SYNC. Dan mungkin kalau teman-teman mau berbagi, mau berdonasi atau mau membagikan waktunya, nggak harus dalam bentuk uang ataupun barang ya. Tapi kita juga butuh membagikan waktu, bisa melakukan kegiatan bersama anak-anak di rumah sakit. Ayo bergabunglah bersama kami, ada TRISI, ada SYNC, ada Rumah Singgah Nenek Uti, dan juga ada Yayasan Tunas Sehat Indonesia. Ini hari ini makasih banget loh, Dok, udah mampir di TV10. Mas Raka makasih, sama teman-teman yang ada di sini makasih banyak. Semoga lain waktu kita bisa berkunjung ke sana, berkolaborasi lagi, bikin acara seru-seru sama anak gitu ya. Boleh ya. Terima kasih sekali lagi, dan sahabat TV10, demikian ngobrol kita bersama Triple C Childhood Cancer Care, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.